Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadits sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatul Darain, As-Salat ala Sayyidil Kaunain. Maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad, bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, baru saja kita saksikan cuplikan dari ceramah Maulana Habib Lutfi bin Yahya bahwa bacaan sholawat, terutama bacaan sholawat yang kita baca pada saat kita sholat 5 waktu atau sholat sunnah, mengandung pelajaran atau didikan agar kita beretika dan berakhlak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diizinkan untuk bertemu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan karunia yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersujud dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perasaan dan pikiran beliau ingat kepada umatnya dan peduli kepada umatnya di akhir zaman. Beliau sujud, kemudian bangun dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka apabila kita umat Islam mengetahui dan meresapi, memaknai apa isi dari selawat Nabi Muhammad SAW yang pada saat bertemu dan mendapat karunia Allah Subhanahu Wa Taala, beliau peduli kepada umatnya dan sesama umat manusia. Sudah berapa banyak kita melakukan sholat dan sudah berapa banyak kita membaca salawat tersebut. Maka di antara umat Islam tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling merendahkan, bahkan saling peduli sebagaimana pedulinya Rasulullah SAW kepada umatnya. Penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan. Salawat adalah tali silaturahim yang langsung digurui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat adalah menyambung tali silaturahim antara sesama kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, para ummahatil mukminin, para sahabat, dan tali sholawat adalah menyambung antara sesama al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bila mana seseorang mau memahami yang sebenarnya tentang sholawat, sangat luar biasa pendapat
makna innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Salawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi diterangkan oleh Ibnu Hajar, Qadil Iyad dan tokoh-tokoh ulama pendahulu. Maknanya salawatnya Allah Ta'ala adalah rahmah yang disertai ta'dim, makrunatan bita'dim. Rahmat yang disertai Allah Ta'ala mengagungkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawatnya para malaikah adalah doa lil ummah. Sedangkan sholawatnya antara kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung hubungan kita kepada Rasulullah, tidak di dalam sholawat saja, bahkan sholawat di dalam sholat pun masih terkait sesama kita. Di antaranya kita mengucapkan setiap waktu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selain itu, di waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah Rasulullah di hadapan kita, karena ada kalimah mukhatab istighdari, kalimah ka alaika, seolah-olah Rasulullah di depannya waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diteruskan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah Ta'ala menjawab, memberi satu kehormatan kepada baginda Nabi dengan dawuhnya assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata salawat itu juga mengandung akhlak, salawat itu juga mengandung adab. Walaupun di sini mengucapkan Allah Ta'ala kepada Rasul assalamu alayka, tapi pangkat Rasulullah diangkat ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapat rahmah barokah dari Allah, Rasulullah masih peduli memikirkan umatnya, maka Rasulullah minta sujud kepada Allah. Disuruh bangun sama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, minta sama Allah apa diantaranya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diijabah oleh Allah Ta'ala dengan salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bimbingan kepedulian sudah diterapkan oleh Rasulullah dari semenjak dahulu. Assalamu alayna sampai sekarang masih dibaca oleh kaum mukminin. Kita setiap sholat tetap masih membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna duhdat kang paring selamat, mugi panjenengan kersa maringi keselamatan dateng kita sedaya. Lu hebat ya. Wa ala ibadillahi salihin kok dipisah. Dongeng assalamu alayna pun dados lafal jamak niku. Tapi bagaimana Rasulullah mengangkat seseorang atau kelompok atau jamaah orang-orang yang soleh
penghargaan tersendiri di sini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padahal kalimat assalamu alayna sudah jamak. Nah sekarang kita bagaimana cara mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sejauh mana kita kepedulian terhadap sesama muslim. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau mengerti makna assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, insya Allah sesama kita itu tidak akan saling mencemooh atau saling mencaci atau saling memfitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Kita selalu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah bersambung hubungan al-ukhuwah ini. Maka pentingnya sholawat, kata Al-Imam Awadil Iyad ataupun Ibnu Hajar di dalam memaknai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makna wa ala ali bukan untuk keluarga saja, tapi di dalam maqamati doa wa ala ali ay ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadits sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatul Darain, As-Sholat ala Sayyidil Kaunain. Maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad, bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Mengapa sejauh itu? Apakah Rasulullah memerlukan rahmat dari kita? Ini sebabnya tidak. Walaupun itu doa, Rasulullah sudah kaya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita masih mendoakan kepada Rasulullah dengan sholawat? Artinya itu balik ke kita semuanya. Jadi orang yang membaca sholawat silaturahmi kepada Rasulullah, tapi hikmahnya sholawat kembali kepada penjelawat itu sendiri. Itu hebatnya sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Rasulullah, apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? Kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat, dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul watan minal iman. Dan kita mengerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan 3 perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks.
Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.